Selamat siang semuanya. Saya Oyama dari Jepang Indonesia Network. Hari ini seminar mengenai SMA Sendai Ikuei Gakuen. Awalnya saya ingin memperkenalkan dulu Obata-san dari SMA Sendai Ikuei Gakuen. Obata-san, よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今回は私費留学生、いろんな国から、留学生、日本に、仙台育英学園に留学してますが、インドネシア人ですね、今10人くらいかな。実際来れてる子が10人くらいだと思うんですけども、勉強しております。なので、そうですね、今後も、インドネシアからの留学生ですね、引き続き、ぜひ興味がある方はですね、来月の20日、試験ありますので、それに向けてちょっと説明を、聞いていただければと思います。皆さん、こんにちは。Ini Ibu Obata dari International Center SMA Sendai Ikuei Gakuen. Sekarang belajar di SMA Sendai Ikuei Gakuen. Orang Indonesia ada sekitar 10 orang. Ada yang sudah di Jepang juga, ada yang masih di Indonesia ikut online juga ada gitu ya. Hari ini mau jelaskan mengenai program SMA Sendai Ikuei Gakuen. Kalau belum minat, silakan ikut seleksi yang dilakukan Oktober bulan berikutnya ya, Oktober ya. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti seminar hari ini. Ini mengenai SMA Sendai Ikuei Gakuen. Ini apa namanya Sendai Ikuei Gakuen itu ada di Prefektur Miyagi. Miyagi itu ada di sini. Yang apa namanya warna merah ya. Jadi kalau di Jepang itu total 47 prefektur, warna merah itu Prefektur Miyagi. Kalau Miyagi itu ada laut juga, terus ada gunung juga ya, alam juga banyak ya. Terus jarak dari Tokyo naik Shinkansen 1,5 jam ya, nggak terlalu jauh. Terus di Sendai ada acara seperti ini juga, terus ada juga makanan yang terkenal seperti ini ya, dari Miyagi. Terus kalau apa namanya 7 prefektur ini disebut daerah Tohoku ya. Terus ini berikutnya mengenai kota Sendai. Kota Sendai itu kota paling besar di daerah Tohoku ya, daerah Tohoku. Terus penduduknya sekitar 1 juta orang ya. Orang asingnya sekitar 9.000 orang tinggal di situ. Suhu udaranya waktu musim panas sekitar 28 derajat. Kalau musim dingin 1 derajat ya. Terus di kota Sendai ada tempat shopping juga, bioskop, kebun binatang juga. Jadi walaupun jauh dari Tokyo juga tidak usah khawatir, kotanya sangat lengkap dan penduduknya lumayan banyak ya, 1 juta orang. Berikutnya mengenai Sendai Ikuei Gakuen. Sendai Ikuei Gakuen itu SMA swasta paling terkenal di Jepang. Ya. Ada 2 kampus. Ini fasilitas sangat lengkap. Siswa lebih dari 3.000 orang. Satu angkatan itu sekitar 1.000 orang. Ada IB program dari tahun 2015. IB program itu program internasional. Terus kegiatan klub tingkat nasional. Ya, misalnya klub baseball atau sepak bola seperti itu tingkatnya nasional. Jadi biasanya pertandingan juga ditayangkan di TV, ya, sehingga banyak orang Jepang tahu SMA Sendai Ikuei Gakuen. SMA Sendai Ikuei Gakuen itu sangat terkenal di Jepang. Ada 98 sister school di 12 negara. Ini foto-foto Tagajo kampus dan Miyagi no kampus. Ya, di video juga tadi ada ya. Ini lokasi kampus Sendai Ikuei Gakuen ya. Ini yang paling kiri itu stasiun Sendai. Stasiun Sendai itu ada di pusat kota Sendai ya.
jarak dari stasiun Sendai ke kampus Miyagi-no itu naik kereta sekitar 5 menit ya. Ini stasiun terdekat kampus Miyagi-no. Terus apa namanya dari stasiun Sendai ke ini apa namanya kampus Tanggajo naik kereta sekitar 15 menit. Berikutnya jumlah orang siswa dan guru ya. Siswa orang itu sekitar 3.000 orang ya. Orang Jepang itu 3.244 orang, siswa asing itu 150 orang. Ya, ini per 1 Mei 2020. Berikutnya program bagi siswa asing. Ya. Ada program 3,5 tahun, 3 tahun, 2,5 tahun, dan 2 tahun. Ya. 3,5 tahun dan 3 tahun itu untuk kelas 1. Terus kalau 3,5 tahun itu masuk Oktober, 3 tahun itu masuk April. Karena di Jepang tahun ajaran baru mulainya April. Ya. Terus kemampuan bahasa Jepang waktu 3,5 tahun ya, waktu daftar sekitar N5 boleh daftar. Tapi untuk 3 tahun itu minta sekitar N4 ya, sekitar N4 ya. Terus kalau program untuk kelas 2 ya, ada 2,5 tahun dan 2 tahun ya. Kalau 2,5 tahun masuk Oktober, 2 tahun masuk April. Ya. Terus kemampuan bahasa Jepang waktu daftar, kalau 2,5 tahun itu N4, kalau 2 tahun itu N3. Ya. Terus kalau untuk masuk kelas 2, sudah harus selesai kelas 1 di Indonesia. Berarti dari SD sampai kelas 1 SMA, total pendidikan 10 tahun udah selesai. Wajib terus di sini untuk yang apa namanya program 2 tahun waktu April N3 itu memang harus punya ya. Ya karena kemampuan N2 atau lebih tinggi diperlukan saat mengikuti ujian masuk universitas. Ya. Jadi selama belajar di SMA Sendai Gakuen, pelajar asing harus mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang. Ya. Terus sekarang banyak universitas di Jepang untuk daftar minta kemampuan bahasa Jepangnya N2. Ya. Oleh karena itu jika ingin masuk program 2 tahun, N3 itu harus. Ya. Berikutnya ini jadwal masuk ya, jadwal masuk April ya, April. Kalau mau masuk April 2022 ya, 2022. Ini sekarang kami ini seminar, terus nanti terima pendaftarannya, terus Oktober tes ya, terus ada pengumuman lulus atau tidaknya. Terus kalau lulus baru siapkan ini persiapan dokumennya. Terus kalau sudah dapat izin dari imigrasi Jepang untuk mengurus visa pelajar, baru apply visa di Indonesia. Ya, terus apa namanya awal April biasanya berangkat. Ya, sedangkan kalau misalnya mau masuk Oktober, pun awal jadwalnya seperti ini. Ya, hari ini kami jelaskan lebih fokus untuk masuk April 2022. Ini persyaratan pendaftaran ya. Umur minimum 16 pada saat kelas 1 di SMA Sendai Gakuen. Jadi pada saat masuk universitas tidak boleh umur di bawah 18 tahun. Karena kalau di Jepang itu untuk masuk universitas umurnya harus 18 tahun. Ya, oleh karena itu waktu masuk setelah masuk SMA Sendai Gakuen, waktu kelas 1 anaknya harus menjadi 16 tahun ya. Jadi misalnya waktu masuk SMA Sendai Gakuen anaknya umurnya masih 14, terus waktu kelas 1 di SMA Sendai Gakuen baru jadi 15 tahun itu tidak bisa ya. Persyaratan umur untuk masuk sekolah di Jepang itu pasti ada. Ini harus mengikuti ya. Umur maksimal 20 pada saat lulus dari SMA Sendai Gakuen ya. Terus waktu lulus SMA Sendai Gakuen, biasanya ya umurnya 18 tahun. Tapi misalnya masuknya 1 tahun terlambat, 19 tahun itu masih oke. Ya, tapi jangan lebih dari 20 tahun. Lulus SMP di luar Jepang atau sedang bersekolah SMA di luar negeri. Ya, di luar Jepang. Ya. Pernah belajar bahasa Jepang minimum 1 tahun.
sampai pada penyerahan dokumen. Ya, jadi apa namanya salah satu persyaratan dari imigrasi Jepang harus ada surat keterangan belajar bahasa Jepang minimum 1 tahun. Jadi waktu daftar sudah anaknya belajar bahasa Jepang minimum 1 tahun. Ingin melanjutkan ke universitas di Jepang. Ya, jadi waktu daftar ke SMA Sendai Ikuen Gakuen, anaknya memiliki keinginan mau lanjutkan pendidikan di Jepang. Tapi setelah masuk SMA Sendai Ikuen Gakuen, ternyata berubah pikiran. Oh, saya kuliahnya di Indonesia aja. Atau misalnya mau di Singapura, Amerika itu boleh. Tapi waktu daftar, ada keinginan melanjutkan pendidikan di Jepang. Sehat jasmani dan rohani. Berusaha terus-menerus menaati undang-undang dan aturan-aturan baik di Jepang maupun di SMA Sendai Ikuen Gakuen serta akan mengikuti kebiasaan hidup di Jepang. Ini sangat penting juga. Jadi kalau misalnya melanggar aturan di sana, ada juga kemungkinan dikeluarkan dari sekolah, berarti harus pulang ke Indonesia. Misalnya merokok, ya kalau merokok di Jepang itu harus atas umur 20 tahun, ya. Jadi kalau merokok di sekolah, asrama atau di luar sekolah, pokoknya dimanapun di Jepang itu melanggar aturannya, ya seperti itu harus mengikuti aturan di Jepang. Persyaratan pendaftaran untuk masuk April 2022. Ya. Untuk program 3 tahun masuk kelas 1, ya. Lahir antara 2 April 2004 dan 1 April 2007. Sudah mengikuti pendidikan sekolah selama 9 tahun dan lulus SMP. Ya. Kemampuan bahasa Jepang minimal N5. Ya. Berarti ya kalau di Indonesia tahun ajaran baru mulainya Juli, terus selesainya Juni. Ya. Baru lulus SMP Juni 2022 tidak bisa mengikuti program 3 tahun. Ya, yang bisa mengikuti program 3 tahun itu lulus SMP tahun ini 2021 sudah lulus SMP, terus masuk SMA di Indonesia. Ya, seharusnya SMA kelas 1 di Indonesia itu dari Juli 2021 sampai Juni 2022. Ya, sedangkan di Jepang itu tahun ajaran baru itu mulainya April. Jadi kelas 1 SMA di sini sampai Maret 2022 tidak selesai kelas 1 pindah ke Jepang dari April 2022. Ya, jadi kelas 1 SMA di Indonesia belum selesai semua, terus di Jepang itu masuk lagi kelas 1 SMA. Ya. Terus kalau untuk program 2 tahun masuk kelas 2, lahir antara 2 April 2003 dan 1 April 2006. Ya. Sudah mengikuti pendidikan sekolah selama 10 tahun dan sudah selesai kelas 1 SMA di Indonesia. Kemampuan bahasa Jepang minimal N5. Ya. Jadi ini juga sama seperti di atas. Jadi apa namanya misalnya sekarang udah masuk kelas 2 SMA di sini. SMA di sini sampai Maret 2022. Terus April 2022 pindah ke SMA Sendai Ikuen Gakuen masuk kelas 2. Ini Oktober itu saya lewat aja ya. Oke, berikutnya mengenai kehidupan sekolah. Jadwal setelah masuk. Ya, kalau masuk April, ya awalnya JSR. Ini kelas siswa asing. Ya, jadi fokus belajar bahasa Jepang. Ya, bukan hanya bahasa Jepang saja, tapi pelajaran bahasa Jepangnya lebih banyak. Jadi biasanya 6 bulan pertama fokus belajar bahasa Jepang. Bulan April sampai September. Setelah itu dari Oktober pindah ke kelas orang Jepang. Gabung kelas sama orang Jepang. Ini kemungkinan dapat pindah ke kelas orang Jepang pada saat kelas JSR tergantung kemampuan bahasa Jepang dan nilai. Ya. Jadi apa namanya sebenarnya JSR khusus kelas siswa asing itu 6 bulan, tapi ternyata misalnya pelajar dari Indonesia dia kemampuan bahasa Jepangnya sangat bagus, berarti kemungkinan kelas siswa asingnya hanya misalnya 3 bulan, Juli langsung pindah ke kelas orang Jepang juga
terjadi. Ini Japanese as a second language. Jadi JSR itu singkatan dari sini. Ini contoh jadwal pelajarannya. Jadi pagi, misalnya setiap hari belajar bahasa Jepang. Tapi setelah itu ada misalnya matematika atau bahasa Inggris, fisika, geografi seperti ini. Jadi bukan hanya belajar bahasa Jepang, ada mata pelajaran yang lain juga. JSR ini kelas siswa asing. Ya. Pelajaran bahasa Jepang, tata bahasa, kanji, menulis, mendengar, berbicara untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Ya, jadi meningkatkan kemampuan bahasa Jepang itu sangat penting. Kalau siswa hanya duduk di kelas, meningkatkan kemampuan bahasa Jepang itu sangat sulit. Ya, jadi harus kerjakan tugas atau belajar sendiri itu sangat penting. Pelajaran mata pelajaran yang lain, Inggris, matematika, IPS, IPA, olahraga, informasi seperti ini juga ada. Ya, terbiasa cara pelajaran di Jepang, membangun kemampuan akademik dasar. Ya. Waktu kelas long homeroom atau latihan dasar, ya, untuk memahami aturan sekolah dan Jepang, kebudayaan dan kebiasaan. Pelajaran pada hari Sabtu, biasanya pagi ya. Ada persiapan tes sertifikasi, GTEK atau JLPT, dan lain-lain. Jadwal tahunan ya, untuk ini kelas siswa asing. Ya. Jadi kalau misalnya masuk April, ada orientasi siswa baru. Terus pelatihan GW itu ini Golden Week ya. Biasanya awal Mei itu di Jepang itu ada libur panjang sekitar 1 minggu gitu ya. Di situ ada pelatihan. Terus kalau Juli dan Agustus itu sama holiday, ada sama camp, ya atau pelatihan lagi, pelatihan belajar gitu ya. Terus kalau Oktober ada orientasi siswa baru yang masuk Oktober. Terus bulan Desember winter camp, ya. Terus kalau Januari snow school, ya. Ini biasanya seperti ini. Tapi dari tahun lalu ya ada COVID ya, jadi acara-acara itu kemungkinan berubah. Ini kelas biasa, kelas orang Jepang. Ya, tadi di video juga disebutkan di sana ada beberapa course-nya. Ya, melihat satu demi satu ya. Di Miyagi no kampus itu ada Special University Preparatory Course. Ya, ada juga Computer Science Course. Dan ada juga Shuko course. Ya, biasanya ya kalau orang asing itu masuk Special University Preparatory Course itu sangat sulit karena wajib udah punya N2. Ya, jadi selama ini dari Indonesia masuk course ini sangat sedikit. Ya, misalnya kalau suka menggunakan komputer ya mungkin bisa pilih Computer Science course. Ya, jadi pembelajaran menggunakan komputer. Biasanya cara belajar di Jepang itu masih cara menggunakan pensil sama notebook gitu ya. Tapi kalau computer science course itu sekolah menyediakan laptop juga. Jadi waktu belajar bisa menggunakan komputer seperti itu. Terus selain pelajaran biasa ya, ada juga pelajaran berkaitan IT. Ya, jadi kemungkinan bisa dapat sertifikasi yang berkaitan IT. Terus kalau ada Shuko course juga, kalau Shuko course itu satu kelas siswanya sedikit, terus laksanakan program IBDP. Tapi IBDP itu program internasional, tapi menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Berikutnya Tagajo Campus, ada Foreign Language Course, ini khusus perempuan. Ada Personal Advancement Course, Flex Course, dan Skill Development Course. Biasanya orang asing hanya bisa masuk Foreign Language Course atau Personal Advancement Course. Ya, jadi kalau Foreign Language Course itu hanya perempuan bisa belajar bahasa asing kedua. Ya, terus ada juga program IBDP yang full English, all English. Ya, terus kalau Personal Advancement Course itu bisa dibilang
program SMA biasa. Ya, jadi belajar bahasa Jepang, terus tujuannya ingin melanjutkan pendidikan ke universitas di Jepang. Ya. Kalau flex course itu biasanya khusus untuk orang Jepang. Jadi apa namanya siswa itu belajar juga, tapi mengikuti kegiatan kerap juga. Karena kegiatan kerap di sana levelnya tinggi ya. Jadi pelatihan juga banyak, terus sering keluar dari sekolah untuk pertandingannya. Oleh karena itu, flex course itu pelajarannya lebih fleksibel. Ya. Skill development course itu ya seperti SMK di Indonesia. Ini juga sementara ini khusus untuk orang Jepang. Berikutnya jelaskan mengenai IBDP ya, International Baccalaureate Diploma Program. Ya, ini di Indonesia kan udah banyak ya program IB ya. Kalau di Sendai Ikeien Gakuen itu baru mulai tahun 2015 ya. Terus kalau di sana itu menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris ya. Jadi kalau All English program itu ada di Foreign Language Course, tapi menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris itu ada di Shuko Course. Ya, pelajaran keistimewaan IBDP ya. Ada belajar theory of knowledge, ada juga creativity, activity, service ya. Terus harus bikin juga extended essay ya. Ini nanti kalau belum minat, nanti setelah masuk SMA Sendai Ikeien Gakuen dapat penjelasan lebih detail. Tapi selama ini ya yang masuk program IBDP ini dari Indonesia memang ada lumayan banyak juga. Tapi apa namanya biasanya pelajaran language B itu menggunakan bahasa Jepang. Oleh karena itu untuk mengikuti program ini juga harus bisa bahasa Jepang. IBDP di Sendai Ikeien Gakuen ya. Diakui sejak tahun 2015. Terus ada juga di Shuko dan Foreign Language Course. Terus pelajaran diajarkan bahasa Inggris oleh banyak guru asing. Ya. Siswa Jepang 7, siswa asing 3. Ini perbandingannya ya. Jadi kalau siswa Jepang kalau 7 berarti siswa asing ada 3. Perbandingannya kira-kira seperti ini. Terus kalau jika dapat IBDP, siswa asing ya, siswa Jepang juga mendapat sertifikat IB dan ijazah SMA Jepang. Ya, jadi apa namanya anak yang ikut program IBDP, kalau lulus bisa dapat apa namanya sertifikat dari IB juga, tetap dapat ijazah dari SMA Jepang juga. Ya. Terus ada juga bimbingan melanjutkan pendidikan, ya, jalur seleksi IB. Ya, jadi kalau di Jepang untuk masuk universitas ada beberapa jalurnya. Misalnya ada jalur rekomendasi dari SMA, ada juga jalur tes biasa, ada juga jalur menggunakan hasil belajar IBDP seperti itu juga ada. Kalau mengikuti program IBDP ini ada biaya tambahan, biaya bahan ajar, biaya latihan, biaya tes dan lain-lain. Program IBDP di Shuko ya. Ini program selama 3 tahun ya. Ini kelas 1 itu sebenarnya program biasa dari Shuko. Terus kelas 2, kelas 3 ada program IBDP ya. Ini kalau yang di Shuko itu pakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Terus IBDP di foreign language course ya. Ya, ini pelajaran percobaan itu dari Januari waktu kelas 1. Seleksi tes dan wawancara. Ya, jadi kalau untuk ikut program IBDP ada seleksi juga dan wawancara juga. Ya, jadi sekitar 30 siswa laki-laki dan perempuan ya dapat mengikuti dari selain foreign language course. Misalnya waktu kelas 1 belajar di computer science course, tapi dari kelas 2 ingin ikut program IBDP. Kalau lulus seleksinya bisa juga. Ini programnya 2 tahun dari kelas 2. Terus dari tahun 2022 ya, dari tahun depan ini all English. Jadi kalau di dulu ya, kalau IBDP di foreign language course itu bukan all English, jadi masih menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tapi selanjutnya ini all English.
Ini isi pelajarannya seperti ini. Ini school kalender. Ya. Jadi April ada seremoni masuk. Ya. Terus apa namanya Mei ada acara olahraga. Ya. Terus nanti Oktober, biasanya sekitar Oktober ya ada school festival. Terus ada juga acara olahraga. Ya, undangan besarnya ada setahun 4 kali. Ya, berikutnya ada kegiatan kurap. Ya, ini kegiatan kurap itu ada macam-macam. Ya, lari, voli, basketball, sepak bola seperti ini. Ini semuanya tingkat nasional, tingkatnya sangat tinggi. Ini kegiatan kurap kebudayaan. Ada komputer, misalnya kaligrafi, seni, ya musik seperti itu ada ya kegiatannya macam-macam. Biasanya kegiatan kurap olahraga itu kegiatannya setiap hari, termasuk Sabtu Minggu juga. Tapi kegiatan kurap kebudayaan itu kegiatannya setiap hari atau seminggu sekali 2 kali itu tergantung kurapnya. Berikutnya mengenai asrama siswa ya. Ini yang warna biru itu kampus Tagajo SMA Sendai Ikuen Gakuen. Ya. Terus ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu asrama ya. Jadi kalau untuk merah itu asrama perempuan, biru itu asrama laki-laki. Asrama perempuan itu ada di sini, di sini, di sini. Kalau laki-laki itu tinggal dan 4 ya. Jarak dari sekolah ada yang 140 meter. Ada yang 660 meter, ada yang paling jauh itu 1,3 kilometer, jalan kaki 16 menit. Ya. Jadi kalau di Jepang biasanya di mana-mana itu jalan kaki atau naik sepeda, ya. Tidak ada Gojek, ya Gosen itu nggak ada ya, jadi harus jalan kaki. Ya, mengenai asrama ya, ada asrama sekolah dan ada juga asrama swasta Bromitola, ya. Jadi kapasitas asrama sekolah tidak cukup. Jadi sekolah kerjasama dengan asrama swasta. Ya, jadi tapi walaupun masuk asrama swasta belum mitra di luar sekolah juga sekolah tetap bertanggung jawab. Ya, asrama sekolah seperti ini ada juga asrama swasta bermitra seperti ini. Ya, ini contoh ya asrama sekolah Taishi Gijuku. Ya, telah direnovasi ya. Jadi sebelumnya toilet dan shower itu bersama ya. Tapi sekarang toilet dan shower itu pribadi ya. Karena ya kan ada COVID juga. Jadi sebaiknya kamar mandi terpisah. Jadi sekarang renovasi. Jadi ini kamar mandi dan toilet itu pribadi seperti ini ya. Tersedia toilet dan shower di setiap kamar. Ya. Ini contoh asrama swasta Bromitola ya. Ya, ini ya khusus untuk laki-laki. Ada punjangga seperti ini. Ya, terus ada kamar, ini kantin ya. Ini di sini masih kamar mandinya bersama. Ya, ini juga contoh ini asrama ya. Contoh asrama di luar sekolah, asrama swasta. Ya, ini juga contoh asrama swasta di luar sekolah. Ini jarak asrama ya. Jadi di sini ada kampus Miyagino. Ya, terus kampus Tagajo itu di sini. Ya, terus asrama swasta Bromitola itu ada beberapa tempat. Ya, ini beberapa tempat. Terus yang ini asrama sekolah. Jadi walaupun tinggal di asrama swasta di luar sekolah juga jarak dari sekolah nggak terlalu jauh. Ya memang harus naik kereta ya. Kalau di Jepang itu pergi ke SMA naik kereta setiap hari itu udah biasa ya. Kehidupan di asrama ya. Asrama laki-laki dan perempuan terpisah. 1 orang 1 kamar. Sistem tutor ya, total 13 orang staf tinggal di asrama. Jadi tutor itu mahasiswa yang membantu mengawasi ini siswa ya. Jadi setiap asrama
ada yang tutor tinggal di situ, ada juga staf atau guru dari SMA Sendai Ikue Gakuen tinggal di situ. Ya. Ada ibu asrama dan staf kebersihan, security lengkap. Ya. Disediakan makan pagi dan makan malam. Selain hari Minggu, hari libur nasional, selama libur musim dingin akhir dan awal tahun dan libur umum. Jadi pada prinsipnya sediakan makan pagi dan makan malam. Tapi hari libur nasional, hari Minggu dan libur panjang itu tidak ada. Ya, terus ini tergantung asramanya ya. Kadang hari Sabtu juga tidak ada. Ya, berarti anaknya harus beli sendiri di luar asrama. Misalnya convenience store seperti itu di Jepang itu banyak. Jadi beli makanan di luar itu tidak sulit. Terus pagi cek pada jam 7.30 dan pergi ke sekolah atau tidak. Ya, jadi setiap pagi itu cek anaknya udah bangun, udah pergi ke sekolah atau enggak. Terus malam juga ada cek anaknya udah pulang ke asrama atau tidak. Ya, terus dia WiFi. Ya, minta izin untuk menginap di luar asrama dan untuk perjalanan. Misalnya orang tua datang dari Indonesia ingin menginap di hotel dengan orang tua boleh, tapi harus izin dulu. Ya, terus misalnya kalau anaknya libur panjang mau nengok misalnya saudara atau teman yang ada di Jepang, itu juga harus izin ya, dapat izin dulu ya. Terus ini gedung asramanya ada beberapa ya, seperti tadi saya sudah jelaskan. Masuk yang mana itu sekolah yang tentukan ya. Terus kemungkinan misalnya waktu kelas 1 tinggal di asrama A, tapi kelas 2 pindah ke asrama B ya. Seperti itu juga terjadi. Tapi mohon mengikuti ketentuan dari sekolah. Jangan orang tua atau anaknya saya maunya di situ, maunya ke situ, itu tidak bisa. Jadi sekolah yang tentukan. Berikutnya bimbingan kehidupan sekolah. Ya, ada International Center ya. Tadi Obata-san itu kan dari International Center. Ya, International Center itu bertanggung jawab menerima siswa asing. Ya, mereka mengurus pengurusan sekolah, bimbingan kehidupan, bimbingan melanjutkan pendidikan lain-lain. Ya, pada prinsipnya ya untuk melanjutkan pendidikan di Jepang itu dibantu oleh wali kelasnya gitu. Tapi kadang-kadang susah komunikasi, misalnya masalah ini kemampuan bahasa Jepang atau apa, itu International Center juga bisa membantu. Ya. Guru orang China ada 4 orang, guru orang Korea ada 1 orang, guru yang bertanggung jawab bagi siswa dari Thailand dan Indonesia ada 1 orang. Guru yang bertanggung jawab untuk yang Vietnam ada juga 1 orang. Ya, selain itu juga ada staf administrasi. Bimbingan melanjutkan pendidikan. Ya, ya seperti tadi saya udah jelaskan. Ya. Berikutnya ini jalur rekomendasi dari sekolah. Jadi salah satu kelebihan SMA Sendai Ikue Gakuen itu untuk melanjutkan pendidikan universitas di Jepang ada jalur rekomendasi dari sekolah. Ya, mereka bisa rekomendasi siswa ke sekitar 250 universitas di Jepang. Ini hasil lulusan sebelumnya. Ya. Lulusan tahun ajaran 2018 yang dapat full diploma IBDP 5 siswa, diterima di universitas 847 orang. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan satu angkatan kan sekitar 1.000 orang. Dari situ yang diterima di universitas itu sekitar segini. Kalau tahun 2020 juga ya sekitar segini. Kelebihan belajar di Sendai Ikue Gakuen. Meningkatkan kemampuan bahasa Jepang melalui program JSR. Ya. JSR itu pelajaran bahasa Jepang khusus untuk orang asing. Ya. Support dari International Center untuk kehidupan sekolah. Pertukaran pertemuan internasional pengalaman antar budaya. Mandiri dengan partisipasi kegiatan klub dan kehidupan asrama. Ya. Anaknya jauh dari orang tua ya, jadi memang harus mandiri. Ya.
Memang guru atau stafnya bisa membantu, tapi hanya membantu, anak sendiri harus mandiri. Bimbingan atau support untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Misalnya anaknya ternyata ingin melanjutkan ke misalnya Amerika, Indonesia, Australia, Singapura, itu nggak bisa dapat bimbingannya. Biaya sekolah untuk masuk April 2022 ya. Kalau tinggal di asrama ya, 1 tahun pertama itu 2.200.000 yen. Tahun berikutnya per tahun 2 juta yen. Kalau tahun pertama ingin homestay dan dari tahun kedua tinggal di asrama. 1 tahun pertama biaya homestay ya, tinggal di homestay itu 2.400.000 yen. Tahun berikutnya tinggal di asrama jadi 2 juta yen. Berikutnya biaya yang sudah termasuk, yang belum termasuk ya. Yang sudah termasuk biaya sekolah textbook utama, biaya asrama, sewa futon set, biaya listrik ya. Kalau di Jepang waktu tidur pakai futon. Futon itu seperti kasur di bawah dan atas selimut itu futon set gitu ya. Ini udah termasuk biaya listrik. Tapi biaya listrik yang lebih harus dibayar sendiri. Ya. Biasanya kalau hidup biasa ya biaya listriknya nggak ada lebih gitu, tapi misalnya lupa matikan AC atau apa itu kalau ada lebih harus bayar. Biaya makan di kantin pagi dan malam pada hari biasa dan Sabtu ya. Yang mengenai makan itu tadi saya udah jelaskan ya. Pada prinsipnya makan pagi dan malam itu dapat, tapi hari hari libur, hari Minggu, terus libur panjang itu tidak ada. Terus kadang juga kemungkinan tergantung asramanya Sabtu juga nggak dapat. Ya. Seragam, pakaian olahraga, dan sepatu untuk dalam gunung sekolah udah termasuk. Pajak, iuran asuransi kesehatan pemerintah Jepang udah termasuk. Jadi nanti pelajar asing harus masuk juga sistem asuransi kesehatan pemerintah Jepang. Biasanya orang Jepang tinggal di sana itu semua masuk. Orang asing, pelajar asing juga harus masuk. Ini setiap bulan harus bayar iurannya. Iuran itu udah termasuk. Terus kalau ada asuransi kesehatan pemerintah Jepang ini, nanti ke rumah sakit hanya tanggung biaya 30%, 70% dari pemerintah Jepang. Biaya kegiatan wajib khusus siswa asing ini udah termasuk. Berikutnya yang tidak termasuk ya, biaya tes sertifikasi ya. Dari guru ya rekomendasikan ikut tes misalnya JLPT, TOEFL dan lain-lain. Itu biaya tesnya tidak termasuk. Biaya seleksi untuk tes masuk universitas tidak termasuk. Biaya transportasi pada saat datang ke Jepang, pulang ke Indonesia, antara tempat tinggal ke sekolah untuk sehari-hari. Ya, jadi biaya transportasi antara Indonesia dan Jepang ya pasti nggak termasuk. Terus misalnya untuk sehari-hari tinggal di asrama, jaraknya agak jauh, harus naik kereta, seperti itu biaya belum termasuk. Biaya makan siang tidak termasuk. Biaya makan ya, ini yang tadi saya jelaskan, yang tidak disediakan di kantin berarti belum termasuk. Sepatu olahraga, sepatu biasa tidak termasuk. Biaya rumah sakit, iuran tunjangan masa tua, ya mungkin iuran tunjangan masa tua untuk anak SMA enggak ada, tapi biaya rumah sakit tadi saya bilang 30% tanggung sendiri belum termasuk. Biaya school trip, ya ini belum termasuk. Biaya kegiatan kerap juga belum termasuk. Ini jadwal pendaftaran siswa baru untuk 2022 ya. Tes seleksi masuk April 2022. Rencananya 30 dan 31 Oktober 2021 ya. Tes tertulis itu bahasa Inggris, matematika, bahasa Jepang, dan ada juga wawancara. Wawancara itu mohon ini orang tua juga ikut. Terus tes seleksi masuk 2022 itu nanti rencananya Mei 2022. Tapi kalau untuk ini nanti kami mengadakan seminar seperti ini lagi. Ya. Terus biasanya ya ada sama program bulan Juli, tapi karena kondisi COVID, jadi sekarang dibatalkan. Hai, arigatou gozaimashita.
Ya, kira-kira mengenai ini program SMA Sendai Ikuyen Gakuen seperti ini. Ya, berikutnya sesi tanya jawab. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh, ada yang tanya ya. Sekarang kelas 1 SMA dan nanti pindah ke kelas 2 di Jepang bisa atau enggak? Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan, kalau mau masuk April, ya, apa namanya, kalau sekarang kelas 1, berarti apa namanya, selesai, maksudnya keluar dari kelas 1 di Indonesia sampai bulan Maret, terus April di Jepang itu masuk lagi kelas 1. Kalau misalnya kelas 1-nya ingin selesai di Indonesia, berarti sampai bulan Juni 2022 selesai kelas 1 di Indonesia, nanti silakan mengikuti program 2,5 tahun. Jadi program 2,5 tahun itu mulainya Oktober. Ya. Jadi apa namanya, sekarang kelas 1 pilihannya kelas 1 di sini sampai Maret 2022, terus April 2022 masuk kelas 1 di Jepang. Jadi ikut program 3 tahun. Atau kelas 1 silakan selesai di Indonesia sampai bulan Juni 2022 mengikuti program 2,5 tahun dari Oktober 2022. Oke? Ada yang tanya ya mengenai tempat kursus bahasa Jepannya. Nanti silakan apa namanya hubungi kami lewat WhatsApp ya. Nanti kami kirim informasinya. Ya, kalau belajar bahasa Jepang di Indonesia sebenarnya boleh di mana saja. Sekarang mungkin banyak menawarkan pelajaran ini ya lewat online mungkin ya. Terus ada yang tanya, jika ingin mengikuti kelas di Jepang, apakah sekolah SMA-nya harus khusus atau bebas SMA mana saja? Oh, jadi apa namanya? Kalau ingin masuk SMA negeri di Jepang, misalnya orang tua tinggal di Jepang, orang tua bekerja di Jepang. Kalau begitu, orang asing juga bisa mengikuti seleksi untuk masuk SMA negeri di Jepang. Kalau di Jepang itu sekolah wajib itu sampai SMP ya. Jadi kalau SD dan SMP negeri itu biasanya nggak ada ujiannya, daftar bisa masuk. Tapi kalau untuk SMA negeri juga ada seleksinya. Jadi apa namanya bisa mengikuti seleksi untuk masuk di sana. Tapi kalau orang tuanya tidak tinggal di Jepang, tinggal di Indonesia, ya berarti anaknya saja berangkat ke sana dengan visa pelajar. Kalau seperti itu, bukan belum tentu, ya tidak semua SMA tidak bisa terima, ya sebagian SMA swasta saja. Terus sebenarnya SMA swasta yang bisa terima siswa asing itu ya masih ada. Tapi biasanya waktu masuk ya SMA sudah harus kemampuan bahasa Jepangnya misalnya harus N2 atau N3. Kalau seperti itu bagi orang Indonesia agak berat gitu ya. Tapi sedangkan di SMA Sendai Gakuen kalau ikut dari kelas 1 kan bisa juga N5, N4 itu masih bisa daftar ya. Jadi apa namanya bisa daftar sekolah itu atau tidak itu harus tahu programnya. Terus persyaratannya cocok atau tidak itu harus melihat juga. Jadi tidak bebas di mana saja enggak ya. Harus apa namanya pilih yang bisa terima pelajar asing dari Indonesia. Saya sedikit apa namanya tambahan ini ya penjelasannya. Jadi apa namanya tadi waktu jelaskan jadwal pendaftarannya ya kan nanti pendaftaran untuk seleksi kami terima sampai 18 Oktober ya. Ini batas pendaftaran untuk seleksi. Terus seleksinya rencananya 30 dan 31 Oktober. Kalau lulus seleksinya baru ini apa namanya mulai siapkan dokumen untuk imigrasi Jepangnya.
Maaf saya ini bagi share screen dulu. Jadi apa namanya jadwalnya begini ya. Jadi tanggal 18 itu batas pendaftaran seleksi ya. Terus seleksi online, terus setelah itu ada pengumuman hasil seleksi. Setelah itu baru kumpulkan dokumen-dokumen pendaftarannya ya. Ini dokumen itu apa namanya semuanya kami serahkan ke SMA Sendai Ikuen Gakuen dan Sendai Ikuen Gakuen mengurus izin dari imigrasi Jepang. Izinnya namanya Certificate of Eligibility ya. Ini harus ada untuk mengurus visa pelajar ya. Ini mohon maaf tidak ada jaminan pasti dapat COE. Ya, ini tergantung imigrasinya. Tetapi selama ini dari Indonesia yang berangkat ke SMA Sendai Ikuen Gakuen semuanya dapat izin dari imigrasi Jepang. Jadi mungkin tidak masalah ya, tapi mohon maaf ini tidak ada jaminannya ya. Terus kalau apa namanya dapat COE baru bayar uang sekolah dan baru bisa mengurus visa pelajar di Indonesia. Terus awal April berangkat ke Jepang. Tapi sekarang karena masih ada ini ya COVID ya. Jadi apa namanya sebenarnya tahun ini April ini juga ada yang masuk ini Sendai Ikuen Gakuen, tapi dia masih belum bisa berangkat. Jadi dia mengikuti pelajaran dari SMA Sendai Ikuen Gakuen itu online ya. Jadi ini kapan bisa berangkat itu apa namanya sementara harus melihat kondisi COVID. 小畑さん、いくつかチャットで、質問があった分は答えて、はいはい、それからちょっとスケジュールさっきちょっと説明して、はいはい、でそれからコロナがあるので、はい、来年4月の状況次第でもしかしたら4月出発できなくて、その場合はオンラインになるかもしれませんみたいなことはちょっと今言ったんですけど、なるほど、はい、なんか他に何か言うことあります？そうですね。一応、日本はある程度、そうですね、収まってきてるので、前回も言ったかもしれないんですけど、一応コロナも東京をはじめ、宮城では本当にもう少なくなってて、ワクチンも50%以上受けている状況なので、一度はもう収まると思うんですね。なので、4月からは、ある程度普通に戻るんじゃないかなとは思っておりますので、あまりそこあたりは心配なさらない方がいいかなとは思うんですけど。わかりました。わかりました。はい。わかりました。で、すいません、スケジュールなんですけど、10月20日、締め切りで31日先行予定でよかったですよね。はい、そうですね。はい、はい、はい。はい。Ini tambahan dari Obata-san ya, dari Obata-san. Ya, kalau sekarang mengenai COVID ya, mengenai COVID di Jepang orang yang sudah vaksin itu udah atas 50% ya. Jadi apa namanya gelombang kelima di Jepang juga sekarang udah mulai ini menurun juga gitu ya. Jadi sepertinya kalau mengikuti program ini yang April tahun depan sepertinya ya bisa berangkat seperti biasa, jadi tidak usah tunggu dulu, mungkin nggak seperti itu. Ini pelajar asing di Sendai Ikuen Gakuen orang Indonesia juga mereka ini semuanya ikut vaksin di Jepang gitu ya. Jadi seperti itu juga sekolah cukup ini bertanggung jawab. Hai, どうぞ。はい。特になんかあんまり質問が今回はない感じですか？ないですね。わかります。そうですか。はい。わかりました。じゃあ、とりあえずいいですかね、これで。はい。もし何もなければ、はい、ぜひ、受験していただいて、はい。わかりました。わかりました。Ya, kalau tidak ada pertanyaan sekarang, mungkin apa namanya seminarnya udah ini selesai ya hari ini ya. Terus kalau ingin tahu informasi lebih lanjut, bisa buka website Japan Indonesia Network juga, terus YouTube Japan Indonesia Network juga, terus SMA Sendai Ikuen Gakuen juga ada YouTube juga ya. Jadi apa namanya mungkin dari situ bisa dapat informasinya juga. Ya, terus kalau ingin ada pertanyaan mau tanya sesuatu silakan hubungi kami lewat WhatsApp ya.
Terus kalau ingin mau daftar, ya mau ikut seleksi sebelum tanggal 18 Oktober, mohon kasih kabar ke Jin. Oke, kalau gitu udah selesai. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Arigatou Terima gozaimashita. kasih.